untuk babak atau tahapan yang akan dilalui oleh peserta debat bahasa Inggris di tingkat kabupaten. Adapun untuk di tingkat provinsi itu nanti Dewan Juri menentukan 10 pembicara terbaik atau guest speaker, kemudian diseleksi lagi menjadi 13 speaker yang akan mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional. Jadi seperti itu ya, dan seleksi provinsi tahap kedua yaitu best speaker, 10 best speaker tersebut ditentukan dari akumulasi nilai selama babak penyisihan atau preliminary. Jadi di babak awal itu langsung diambil 10 best speaker yang nanti akan diseleksi kembali untuk dipilih menjadi 3 best speaker sebagai tim perwakilan Jawa Barat ke tingkat nasional. Itu untuk penentuan wakil provinsi. Berikutnya Bu Nas. Nah, ini thank you ya. Ya, itu informasi-informasi yang kami dapatkan di kegiatan sosialisasi debat bahasa Inggris atau NSBC yang dilaksanakan di tingkat provinsi. Bapak dan Ibu dan tentunya Ananda siswa-siswi semuanya yang kami banggakan, untuk saya pribadi tidak banyak yang akan saya sampaikan. Saya hanya menyampaikan secara umum saja informasi-informasi yang didapatkan di tingkat provinsi. Tapi tentunya yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini adalah tentunya kami pihak MGMP sangat berharap ya, seperti tadi dijelaskan di awal bahwa Bapak dan Ibu serta anak dan siswa semuanya dapat berkontribusi secara aktif, berpartisipasi secara aktif dalam rangka mensukseskan kegiatan lomba debat bahasa Inggris tingkat kabupaten ini, dan tentunya besar harapan kami ya, melalui kegiatan lomba debat bahasa Inggris ini kami dapat memilih dan menentukan ya best speaker atau pembicara terbaik yang dapat kami nanti akan pilih ya di kegiatan lomba debat pada hari Rabu tanggal 15 Juni ya. Yang terbaik ya, sehingga dapat mewakili tim Kabupaten Cianjur untuk melangkah ke tingkat provinsi dan bisa memberikan perlawanan yang ekstra gitu ya, yang totalitas gitu ya, sehingga sejarah Kabupaten Cianjur yang beberapa tahun kebelakang sempat menjuarai lomba debat bahasa Inggris provinsi, kita sempat juara 2 waktu itu masuk ke grand final melawan Kota Bandung, yang sayangnya sangat disayangkan waktu itu adalah kita kalah dari Kota Bandung itu selisihnya hanya 1, marginnya hanya 1. Nah itu sangat disayangkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan dari tim tahun ini yang nanti terpilih dari 13 speaker itu mudah-mudahan dapat menampilkan yang terbaik gitu ya, bisa masuk kembali ke grand final ya di tingkat provinsi, dan pada akhirnya juga seperti lainnya beberapa tahun kebelakang ketika kita juara 2 ini ada 2 guest speaker dari tim Kabupaten Cianjur yang masuk ke dalam tim ini 10 besar untuk guest speaker yang masuk karantina yang pada akhirnya bisa mewakili Provinsi Jawa Barat ke tingkat nasional. Mudah-mudahan sejarah itu bisa terulang dan bisa lebih baik lagi. Besar harapan kami tentunya tim Kabupaten Cianjur bisa memberikan yang terbaik yang bisa kami berikan ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan juga kedatangannya ya Bapak dan Ibu beserta anak dan semuanya. Mohon maaf apabila apa yang saya sampaikan tidak ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih Ibu Yuliana yang sudah memaparkan hasil dari sosialisasi di MGM Provinsi. Semoga yang menjadi target dan harapan bahwa peserta debat dari Kabupaten Cianjur bisa kembali menduduki posisi-posisi yang tadi menjadi target dan harapannya. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pada mohon maaf. Sebentar, ada yang tadi terlupakan sebentar ya. Silakan. Bapak dan Ibu serta anak dan siswa semuanya, untuk lokasi nanti penyelenggaraan lomba debat di kabupaten itu ada perubahan ya, tidak lagi di
SMA Negeri 2 Cianjur karena ada pertimbangan ya satu dan lain hal. Jadi sepertinya kita akan melaksanakan lomba debat bahasa Inggris ini di SMA Negeri 1 Cilaku gitu ya. Jadi sekali lagi penyelenggaraannya di SMA Negeri 1 Cilaku ya. Kemudian hal kedua, hal terakhir yaitu bahwa untuk mengambil lomba debat tingkat provinsi untuk tim Kabupaten Cianjur perlu diketahui ya agar bisa dipahami bahwa untuk pendamping atau pembimbing tidak lagi didampingi oleh guru pembimbing dari sekolah masing-masing, tapi diwakili oleh perwakilan dari MGMP tingkat kabupaten ya. Jadi ini mohon diinformasikan juga nanti sekolah yang nanti terpilih untuk maju ke tingkat provinsi. Itu saja, terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Yuliana. Satu lagi mungkin apakah perlu disampaikan juga untuk waktu seleksi di kabupaten apa nanti oleh Bu Septiana? Boleh Septiana. Oh iya iya. Maksudnya gimana? Kan sudah ini kan dicantumkan di surat undangannya. Oh iya. Jadi ya masih berlaku ya tanggal itu. Kalau tanggal masih berlaku, hanya lokasi saja yang ada koreksinya ya. Ya. Oke, terima kasih Bu Yuliana sudah sampaikan hasil sosialisasinya. Dan untuk agenda yang berikutnya yaitu pemaparan untuk aturan main dan teknik dari National School Debating Championship ini oleh Ibu Septina. Ibu Septina dipersilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu pembimbing dari 6 sekolah. Untuk kali ini saya hanya ingin mengingatkan kembali tentang aturan-aturan main untuk National School Debate Championship untuk tahun 2020-2024. Oke, untuk aturan mainnya sendiri Bapak Ibu atau stylenya itu masih mengikuti aturan main World School, karena seperti yang Bapak Ibu ketahui untuk debat bahasa Inggris ini tidak hanya sampai di tingkat nasional saja, tapi juga sampai ke tingkat internasional. Jadi style yang digunakan adalah World School. Boleh Bapak Ibu googling silahkan bagaimana aturan main di World School. World School style ini yang biasa digunakan juga di Australia dan British Bapak Ibu. Untuk aturan sederhananya akan terdiri dari 2 tim, yaitu tim proposition dan tim opposition, di mana tim proposition itu mempropose topik dari debat atau motion, dan tim opposition itu oppose atau against it, yang terdiri dari 3 orang pembicara di masing-masing timnya. Kemudian ada 2 jenis speech-nya, ada substantial speech yang diwajibkan atau disarankan untuk disampaikan oleh masing-masing pembicara selama 8 menit, kemudian ada reply speech selama 4 menit. Kemudian speaking order-nya Bapak Ibu dimulai dari first speaker dari tim proposition, kemudian diikuti oleh first speaker dari tim opposition, selanjutnya second speaker seperti ini alurnya, second speaker dari tim proposition, kemudian di second speaker dari tim opposition, dilanjutkan oleh third speaker dari tim proposition dan third speaker dari tim opposition. Untuk reply speech diawali dari tim opposition, kemudian dilanjutkan dengan reply speech dari tim proposition Bapak Ibu seperti ini, seperti biasa. Yang masing-masing speakernya berbicara 8 menit, kecuali reply speech hanya 4 menit saja dan dilakukan oleh orang pertama atau orang kedua dari pembicara masing-masing tim. Kemudian ini hanya sedikit mengingatkan kembali tugas-tugas dari tiap-tiap pembicaranya Bapak Ibu. Kalau untuk the first speaker dari tim proposition itu bertanggung jawab atas mendefinisikan motion, kemudian nge-highlight argumen
yang menjadi tim lainnya dari tim tersebut, kemudian menjelaskan masing-masing pembicara akan mempresentasikan di bidang apa, kemudian baru mempresentasikan argumennya. Kemudian untuk yang di opposition, pembicara pertamanya bertanggung jawab untuk nge-challenge definisi yang di share oleh orang pertama di tim proposition jika dirasa definisinya tidak fair. Kemudian sama seperti tim proposition, pembicara pertamanya juga mengoutline argumen yang akan dibawakan oleh timnya, kemudian menjelaskan tiap pembicara akan mempresentasikan di bidang apa, kemudian merespon argumen dari pembicara pertama dari tim proposition, disebutnya rebuttal, kemudian baru nge-present argumennya. Seperti itu ya Bapak Ibu, mungkin sudah paham, hanya sekedar mengingatkan saja. Kemudian sekedar mengingatkan juga nih untuk nge-define motion, itu maksudnya adalah untuk memberikan penjelasan yang jelas apa maksud dari motion, untuk memastikan bahwa setiap pembicara dan juri juga memiliki satu pemahaman yang sama tentang apa yang akan didebatkan. Gitu Bapak Ibu. Seperti contohnya ada mosi seperti ini, How to Law Corporal Punishment in School. Ini perlu juga dijelaskan kemudian oleh pembicara pertama dari tim proposition, terkait motionnya, siapa yang akan melakukan punishment fisik itu, siapa yang bisa mohon maaf Bapak Ibu. Kemudian apa bentuk punishment-nya, kemudian kenapa suatu punishment bisa diberikan. Nah ini hal-hal ini harus juga dijelaskan di definisi yang harus diberikan oleh orang pertama di tim proposition. Untuk pemberian definisi sendiri Bapak Ibu, ini harus memperhatikan hal-hal ini. Sebentar Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi. Kemudian ini yang harus diperhatikan oleh pembicara pertama di tim proposition ketika mau memberikan definisi terkait motion adalah apa yang reasonable intelligent person would think this debate about. Kayak misalnya ada mosi, this house would teach intelligent design in school. Motionnya harusnya tentang mengajarkan kepada siswa tentang kepercayaan bahwa hidup ini didesain oleh creator yang intelijen, bukan tentang how to think intelligently, tentang project atau apa yang harus mereka desain, bukan seperti itu. Jadi kemampuan untuk mencerna suatu mosi dan mendefinisikan mosi itu ke dalam bentuk atau format yang reasonable, yang logical, itu seperti ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian juga tidak boleh dilimitasi tempat dan waktunya, kecuali memang ada tertera di motionnya. Seperti misalnya ada motion, this house would legalize the sale and consumption of recreational drug. Maaf. Kecuali memang, mohon maaf, dijadikan contoh seperti contoh di bawah ini. Nanti boleh saya share petinya Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang harus jadi perhatian ketika mendefinisikan suatu motion adalah harus menekankan keyword di motion tersebut tentang mau dibawa kemana atau mau diarahkan kemana. Misalnya di South believe that United Nations has failed, itu perlu diklarifikasi juga failure-nya itu seperti apa. Harus dikasih tahu juga bentuk failure-nya itu seperti apa. Seperti contoh di ini. Itu untuk tugas the first speaker dari kedua tim. Jika di first speaker dari
the opposition team itu merasa bahwa definisi yang diberikan oleh tim proposition itu tidak fair, itu boleh melakukan challenge terhadap definisi yang diberikan, Bapak Ibu. Contohnya seperti ini. Kalau misalnya the first proposition speaker-nya mendefinisikan wait, aduh, nyunkan dihaputan bisa Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Seperti ini contohnya misalnya, kalau misalnya the first speaker dari proposition team mengartikan recreational drug itu hanya sebagai obat, itu tim oppositionnya boleh nge-challenge, karena itu kalau tidak itu hanya akan menguntungkan pihak the proposition. Oke, ini tugas-tugas dari second speakers dari kedua belah tim. Melanjutkan, mempertahankan definisinya jika diperlukan, kemudian melanjutkan argumentasi, kemudian melakukan rebuttal, kemudian membuat new argument. Aduh, maaf. Oke, untuk di second speaker itu yang di-emphasize adalah new materialnya ya Bapak Ibu, dibandingkan dengan rebuttalnya. Oke, untuk the third speaker ini kebalikannya, banyaknya harusnya nge-defend atau nge-highlight argumen-argumen sebelumnya dibandingkan dengan argumen baru. Argumen baru pun harus sebelumnya sudah di-mention oleh the first atau the second speaker-nya. Kemudian untuk reply speech, ini harus menyampaikan kenapa pihak mereka atau pihak peserta itu bisa dianggap memenangkan debat. Kemudian mereka meng-highlight the clash atau the clash yang terjadi di debat tersebut ya Bapak Ibu. Kemudian untuk POI itu diperkenankan mulai dari setelah menit pertama dan sampai menit ke-7 di hanya substantial speech-nya saja. Kalau di reply speech tidak ada POI. Kemudian setiap speakernya punya hak untuk menolak atau menerima, tapi diharapkan itu bisa menerima at least 2 POI. Kemudian untuk pertanda waktu, nanti akan ada 1 knock jika sudah memasuki menit kedua, dan 1 knock lagi jika sudah memasuki menit ke-7 untuk menyatakan mulai dan berakhirnya waktu untuk POI. Dan akan ada 2 kali knock di menit ke-8 untuk menandakan bahwa waktu penyampaian speech telah berakhir. Kalau peraturannya untuk di kita di bawah 7 menit itu termasuk under time, akan ada pengaruhnya ke nilai Bapak Ibu, dan jika lebih pun kita kasih toleransi waktu 30 second, itu kita anggap overtime dan akan juga mengurangi nilai. Untuk reply speech ada knock di menit ke-3, kemudian ada 2 kali knock di menit ke-4 untuk menandakan bahwa waktu untuk menyampaikan reply speech-nya sudah selesai. Ini untuk penilaiannya. Yang akan dinilai adalah style, content, and strategy. Di maksimum poinnya di 80. Ini untuk style di maksimum poinnya 32, untuk konten 32, untuk strategi setengahnya 16. Ini untuk maksimum skornya.
Ini untuk yang substantial speech. Kemudian untuk yang reply speech itu setengahnya Bapak Ibu, itu nilai maksimumnya 40, yang mana style 16, konten 16, dan strategi 8, itu maksimum skornya. Kemudian sedikit menyampaikan untuk memperoleh nilai maksimum untuk style itu akan dilihat kemampuan menyampaikan argumen persuasif. Tidak ada style khusus sebetulnya Bapak Ibu, cuman kami akan lihat atau Dewan Juri akan lihat bagaimana speaker menggunakan suaranya, gesturnya, rhetorical tekniknya, engagementnya dengan audiens, itu juga akan mempengaruhi nilai. Kemudian dari segi konten itu kekuatan argumennya Bapak Ibu yang dilihat, kualitas dibangunnya, dan kemampuan untuk melawan atau menghandle argumen-argumen lawan. Kemudian untuk mendapatkan nilai tertinggi itu argumen yang disampaikan harus relevan, penyampaiannya jelas dan logik, dan punya impact argumennya. Untuk strategi itu ada dua hal, structure sama timing, dan yang keduanya kemampuan mereka untuk memahami masalah yang muncul di debat. Gitu. Untuk timing juga seperti yang sudah saya sampaikan tadi, tidak boleh under time sama overtime, kemudian strukturnya, arealnya, dan lain-lain. Kemudian kemampuan mereka untuk memahami isu-isu yang muncul di debat. Kemampuan mereka ketika mendapatkan counter atau counter dari pihak lawan, bagaimana meresponnya, itu juga akan menentukan nilai untuk strategi. Untuk NSDC Cianjur sendiri, tadi bagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Juliana, masing-masing tim hanya bertanding satu kali Bapak Ibu dengan lawan yang akan diundi pada hari H. Jadi hanya akan ada 3 kali pertandingan berarti dengan 6 orang peserta. Kemudian ini mohon maaf mohon izin Ibu Ketua, ini untuk kepentingan ini saja sertifikat. Jadi biar ada sertifikat menangnya, nanti the winning teamnya akan ditentukan oleh skor, akan di-rank. Karena juri dari awal sampai akhir pertandingan pasti tetap sama, jadi bisa menentukan siapa yang terbaik itu bisa dari skor. Kemudian sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bu Yuliana, hanya 6 best speaker yang akan dipilih untuk kemudian dipilih kembali, sort kembali menjadi 3 orang best speaker yang akan mewakili Cianjur di NSDC tingkat provinsi. Kemudian untuk pelaksanaannya di sana nanti setiap tim akan diberi waktu 30 menit untuk building case. Selama masa persiapan itu, masa building case itu tidak boleh didampingi oleh siapapun, baik itu pelatih, guru, ataupun teman. Tidak boleh juga menggunakan laptop, handphone, tablet, atau alat komunikasi lainnya. Kemudian ini motionnya Bapak Ibu, untuk hari H, motion yang digunakan sama untuk tiap-tiap pertandingan, hanya ada satu, which is ini. Sudah ya? Oke. Sudah Bapak Ibu, demikian penjelasan teknis singkat dengan maksud mau mengingatkan kembali, karena untuk tatap muka untuk di MGMP sendiri baru kali ini lagi mengadakan setelah tahun-tahun sebelumnya hanya secara daring, dan itu pun agak berbeda ya sistemnya Bapak Ibu. Kalau di daring kita encourage siswa itu untuk berbicara sebagai first speaker. Untuk yang sekarang aturan mainnya kita pakai lagi, that's why diingatkan kembali. Mohon maaf sebelumnya atas keributan yang terjadi di rumah, karena biasa kalau libur rumah ya pada di rumah. Demikian Bu Winstri, isinya mohon maaf. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Septina. Saya pun mohon maaf ya karena ini di luar area ini, jadi pasti terdengar ada riuh rendah gitu ya.
Ibu meeting atau dari peserta mungkin ada beberapa yang akan ditanyakan. Silakan bisa raise hand. Kita punya waktu sekitar berapa menit lagi, Bu Nah, untuk selesai? 5 menit, 5 menit. 5 menit lagi ya. Berarti kita 3 menit 3 menit itu silakan untuk yang akan bertanya. Silakan bisa raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Ahmad Jaya Laksana. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ibu, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa bertanya. Yang perihal untuk anak didik saya yang akan pergi ke Bali, dan ya alhamdulillah saya sudah mendengar bisa lewat Zoom meeting itu ya Bu sendiri. Dan bagaimana penjelasan yang lebih rincinya mungkin Bu? Baik, itu saja pertanyaannya. Terima kasih Pak Jaya untuk pertanyaannya. Mungkin Ibu Yuliana bisa menjelaskan sebagai untuk kebijakannya. Terima kasih Bu Win. Terima kasih Pak Jaya untuk pertanyaannya. Perlu diketahui oleh Bapak Ibu dari sekolah di luar SMA Negeri 1 Cianjur ya. Memang kebetulan ada hal yang boleh dikatakan agak berbeda untuk yang di semasa ini gitu ya. Tapi karena kami berorientasi untuk mencari yang terbaik, akhirnya kami sepakati untuk tetap memberikan kesempatan karena kebetulan salah satu peserta debat dari tim semasa ini sedang nanti akan mengikuti program wajib sekolah gitu, yaitu kegiatan di luar sekolah. Jadi berangkat ke Bali gitu ya, di waktu ketika kita nanti akan mengadakan lomba debat. Jadi setelah kita rembukan di pengurus NGP khususnya, akhirnya kita sepakati tetap diberikan kesempatan satu orang itu mohon dipahami ya oleh peserta dari sekolah lain juga. Jadi tetap diberikan kesempatan melalui link Zoom meeting nantinya. Dan tentu teknisnya seperti layaknya nanti dalam kondisi tatap muka. Jadi nanti tentukan saja dulu Pak Jaya, nanti anak itu ada di posisi mana, apakah first, second, atau third, gitu ya. Ya. Nah nanti ketika misalnya ternyata anak itu ada di first speaker ya siswa tersebut, maka diberikan kesempatan di awal dan nanti dilanjutkan oleh second and also third speaker gitu. Jadi seperti layaknya dalam kondisi ada nanti di tempat ya di SMA Negeri 1 Cilaku, maka posisinya maka nanti apa yang harus dia lakukan juga akan menyesuaikan dengan aturan yang tadi sudah kita bahas gitu ya. Jadi seperti itu Pak Jaya. Ya. Kecuali kalau misalnya siswa tersebut ternyata sebagai reply speaker juga, maka tentunya akan ada 2 kesempatan untuk siswa tersebut nanti muncul atau mempresentasikan atau menyampaikan speech-nya, yaitu di sebagai first speaker-nya dan juga sebagai reply speaker-nya, begitu. Iya, siap. Ya, terima kasih Ibu. Satu lagi Ibu, maaf. Dan tadi